Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvendrani. Saya dari kelas 94, absensi 33. Dan di video ini, saya akan membuat produk bioteknologi sederhana. Dan produk apa yang akan saya buat? Produk yang akan saya buat adalah tapai singkong. Ya, udah ketahuan sih di judul video. Yaudah, sebelumnya alasan saya kenapa sih saya bikinnya tape singkong bukan pizza atau tempe? Ya, mudah saja. Karena itu bahan-bahannya itu nggak ribet, nggak terlalu banyak, dan juga ya, ekonomis juga sih, sesuai dengan dom. Ya. Dan juga ibu saya juga udah berpengalaman dalam membuat tapai, jadi saya bisa nanya-nanya sama ibu saya gitu. Yaudah, sebelumnya nih di video ini ada 3 bagian ya. Bagian pertama ada bagian perencanaan, bagian kedua ada bagian proses pembuatan, bagian ketiga ada evaluasi. Oke? Oke teman-teman semuanya, sebelum kita buat nih tape singkongnya, alangkah baiknya kalau kita tahu nih sejarah dari tape singkongnya. Dan sebelumnya karena keterbatasan informasi, saya udah mencarinya di internet juga, saya udah surfing, dan saya belum menemukan sumber informasi yang lengkap dan valid. Jadinya saya mengambil informasi dari merdeka.com, namun ini hanya sejarah dari peyem. Peyem itu kalau kalian tahu itu oleh-oleh khas dari Bandung. Jadi peyem itu bahasa Sundanya dari tape singkong. Jadi ya hanya berpusat, kita sejarahnya hanya berpusat di peyem Bandung. Jadi saya minta maaf atas hal ini, dan saya akan menaruh link sumber informasi saya di description box, jadi kalian bisa baca juga. Oke? Yuk kita lanjut aja yuk ke pembahasannya. Oke, jadi kan kita kan dulu kan pernah dijajah nih oleh bangsa Belanda. Nah, jadi ini bermula nih pada masa penjajahan Belanda dulu nih, pada tahun 1800-an. Ya, jadi pada waktu itu ada krisis pangan. Ya, jadi kalau misalnya tentara Belanda sedang berperang, ya, jadi masyarakat Jawa Barat tidak bisa makan, termasuk mendapatkan nasi, mendapatkan beras ya. Karena para penjajah menyita seluruh padi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat hanya mengandalkan tumbuhan, umbi-umbian, yang termasuknya juga singkong sebagai bahan untuk dikonsumsi sebagai pengganti dari beras, pengganti dari nasi. Pengganti dari nasi nih. Jadi ya, dilansir nih dari kebudayaan Kemendikbud.go.id. Saya nanti letakkan link di bawah juga ya untuk ini. Awal mula nih proses pengawetan di pengawetan singkong berasal dari inisiatif nih masyarakat di Kecamatan Cimayan, Kabupaten Bandung. Jadi salut banget untuk ya nenek moyang kita yang dulu berinisiatif ya untuk mengawetkan singkong ya. Jadi ya bisa, sebenarnya tidak bisa ditolerir sih pengambilan paksa gitu makanan. Jadi ya, tapi saya mengapresiasi betul pada waktu itu mereka berpikir bagaimana singkong ini bisa tidak cepat busuk ya. Jadi mereka diawetkan itu singkongnya. Nah, jadi mereka
pengawetannya dengan metode peragian ya, yang nanti kita juga akan peragakan nih di bagian kedua di video ini. Oke? Sudah merdeka nih pada tahun 1950-an ya. Desa Cimayan mulai berbenah diri dengan mengandalkan penjualan dari cemilan yang diawetkan tadi, dan yaitu peyem tadi. Nah, dilansir dari ayobandung.com, biasanya masyarakat banyak mencari peyem khas Bandung tersebut sebagai oleh-oleh saat masa liburan panjang, khususnya Lebaran dan Tahun Baru. Jadi kalau kalian ke Bandung, sayang banget kalau kalian nggak nyobain peyem Bandung. Jadi jangan lupa nih kalau misalnya kalian nanti liburan ke Bandung, request, Mah atau enggak, Pah, beli peyem yuk ya. Oke, kita menuju ke subtopik yang kedua, yakni alat, wadah, dan bahan apa aja yang saya gunakan untuk pembuatan tapai singkong. Oke, alatnya yang pertama itu sendok, yang kedua itu garpu, yang ketiga itu pengukus, yang keempat itu pisau. Dan untuk wadahnya, toples, yang kedua itu baskom atau panci. Kalau saya itu pakainya panci, soalnya saya ngambilnya buru-buru, jadi ya ambil apa aja, ya udah saya ambil panci, dan itu lumayan sih besar, jadi ya bisa menampung singkong ya. Ada. Oke, yang ketiga mangkuk. Oke, selanjutnya untuk bahannya hanya 2, yakni singkong dan ragi. Cukup simpel kan? Simpel dong. Nah, pertama-tama kalian siapin dulu nih wadahnya, lalu pisau, dan juga singkongnya. Kalau nggak ada singkongnya, apa dong yang bakal kita kupas? Kan? Nah, untuk teknik pengupasannya sebenarnya yang punya saya ini, yang saya lakukan sekarang ini nggak terlalu benar. Jadi saya saranin kalau kalian mau bikin tapai singkong, kalian mendingan tanya dulu nih ke ibu kalian atau ayah kalian ya. Nah, ini hasil singkong yang sudah kita kupas tadi. Selanjutnya kita bakal nyuci dulu nih singkongnya sampai bersih, biar apa yang kita makan nanti nih itu higienis ya. Kita pastikan singkongnya bersih dulu. Nah, selanjutnya kalian siapkan panci kalian ya. Kalian masukin air, lalu kalian rebus, lalu letakkan pengukus kalian di atasnya dan masukkan singkong kalian, lalu tunggu deh sekitar 20 menit. Nah, selagi nunggu singkongnya dikukus, kita bakal nyiapin raginya dulu. Nah, kalau untuk saya, sekarang saya pakai 2 keping ragi. Jadi kalian sesuaikan ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kondisi berapa banyak singkong yang akan kalian masak. Dan selanjutnya kalian siapkan toples dan juga kalian masukkan nih ragi yang sudah kita tumbuk tadi dan singkongnya nih yang sudah kita kukus. Kalian masukkan ya. Lalu kalian taburi nih. Kalau sekarang saya kocok-kocok nih toplesnya nih. Jadi biar merata. Oke. Tadi kita udah bikin nih tape singkongnya dan udah saya cicipin dan rasanya enak, manis lagi. Udah diverifikasi oleh ibu saya yang memiliki standar cita rasa yang tinggi. Bagaimana?
caranya saya bisa bikin tape singkong yang manis? Oke, pastinya ada cara-caranya dong, gak bisa ngasal bikinnya ya. Dan kunci dari rasa manis dari tape singkong ini, nanti kalau kalian mau bikin tape singkong, sebelum 2 hari, kalau saya itu 2 hari setengah ya. Jadi pas tengah hari saya buka, itu pas bagian ini, saya tunjukin ya. Nah, pas bagian udah dikukus, terus udah dibalurin ragi, udah dimasukin ke toples. Nah, kalian kalau misalnya masih beberapa jam, masih 2 jam dibuka ya jangan. Kalian nanti minimal 2 hari lah. Minimal 2 hari. Tapi kalau saya saranin itu 2 hari setengah ya. Jadi tengah hari kalian buka. Pokoknya 2 hari setengah. Itu saya bikinnya 2 hari setengah. Dan rasanya udah enak. Udah manis, udah enak. Dan setelah saya cicipin nih pas 2 hari setengah tuh, wah manis nih. Dan saya ngebiarin lagi sampai 3 hari. Terus saya masukin kulkas gitu. Dan ya begitulah. Oh iya, jangan lupa nih, alat dan bahannya juga harus bersih ya. Terus steril dong. Masa apa yang masuk ke tubuh kita nggak bersih? Jangan dong, sakit lah, diare lagi. Oke? Bersihin dulu. Cuci, oke? Cuci dulu, jangan sampai kotor. Oke? Sip. Oke teman-teman semuanya, sekarang kan tadi kita udah evaluasi nih bagaimana rasa tape yang saya buat dan bagaimana sih biar tape singkong yang kita buat itu manis itu rasanya. Dan sekarang kita bakal bahas nih agen biologi apa saja nih yang terjadi nih dalam proses pembuatan tape. Apa aja nih agen biologinya? Udah yuk simak lebih lanjut. Oke? Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Asparagus sp, dan bakteri Actobacter aceti juga berperan nih dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi bekerja nih dengan sinergis. Yang artinya mikroorganisme yang terdapat pada ragi bekerja dengan sinergis, yang artinya mikroorganisme akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Itu kalau kita mau bikinnya dari ketan ya, jadi tape ketan, beda lagi, bukan tape singkong, jadi tape ketan. Oke? Jadi selama pembuatan tape ini, jadi itu yang kalau udah raginya udah dibalurin ke tapainya, ke singkongnya ya, dan udah dimasukin ke wadah tertutup ya. Jadi selama pembuatan tapai terjadi pemecahan hidrolisis amilium atau pati menjadi glukosa. Nah, proses ini nih dibantu oleh jamur Asparagus sp, dan proses ini yang ngebuat tape itu berasa manis ya. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh hamir Saccharomyces cerevisiae. Proses ini yang menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Jadi kalau kalian belum pernah bikin tape singkong ya, tape singkong itu pas saya udah buka tuh sekitar 3 harian, 2 hari yang setengah ya lebih tepatnya, itu baunya itu gimana ya, menyengat ya, kayak seperti kayak bau asam gitu loh. Pokoknya kalian harus cobain sih ya. Proses pembuatan tapai itu anaerob yang tidak memerlukan oksigen.
Dan bagaimana nih kalau misalnya pada proses tersebut ada oksigen ya, jadi misalnya wadahnya kurang kencang lah nutupnya, jadinya fatal banget dalam pembuatan tapenya. Kenapa? Karena rasa masam nih yang pada tapai disebabkan nih adanya kandungan asam cuka. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Actobacter aceti secara aerob. Jadi kalau misalnya ada oksigen yang masuk, rasanya lebih masam. Jadi pastikan untuk menutup toples kalian atau wadah kalian ketika membuat tape itu dengan rapat. Jadi jangan sampai ya fail lah ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini. Bagi kalian yang juga mau bikin tape singkong, semoga hasilnya manis ya. Dan jangan lupa tuh tips dari saya, oke? Yaudah, terima kasih banyak. Saya Sylvandrani, pamit undurkan diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.